Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Linda Takamsi, seorang mahasiswi S3 Ilmu Manajemen di Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2025. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam proses perumusan strategi, yaitu analisis lingkungan eksternal. Sebuah topik yang dijelaskan secara komprehensif oleh Wieland dan Hanger dalam buku klasik mereka. Analisis lingkungan eksternal ini membantu organisasi memahami apa yang sedang terjadi di luar sana, di luar kendali perusahaan, yang dapat menjadi peluang atau ancaman bagi keberlanjutan sebuah bisnis. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas poin-poin penting dalam analisis lingkungan eksternal menurut Wieland dan Hanger. Lingkungan eksternal menurut dua tokoh ini adalah keseluruhan kekuatan dan kondisi di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Analisis ini membantu manajer mengidentifikasi opportunities atau peluang dan threats atau ancaman yang ada di luar perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, lingkungan umum, yaitu mencakup faktor makro yang tidak bisa dikendalikan oleh organisasi, seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, hukum, dan ekologi. Yang kedua, lingkungan industri atau tugas, di mana berisi aktor-aktor eksternal yang berinteraksi langsung dengan sebuah perusahaan, seperti pesaing, pelanggan, pemasok, distributor, dan lembaga pemerintahan. Wieland dan Hanger menyebut proses ini sebagai bagian dari environmental scanning atau pemindaian lingkungan. Langkah pertama dalam siklus pemindaian lingkungan atau yang dimana biasa disebut sebagai langkah pertama dalam siklus manajemen strategis. Selanjutnya adalah lingkungan umum, di mana lingkungan umum ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini termaksud juga tingkat inflasinya, ada suku bunganya, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga nilai tukar mata uang. Perubahan ekonomi global dapat menjadi peluang, misalnya ketika suku bunga rendah mendorong ekspansi bisnis atau ancaman seperti resesi yang menekan daya beli. Yang kedua adalah faktor teknologi. Wieland dan Hanger menekankan pentingnya memahami inovasi teknologi. Teknologi baru dapat mempercepat efisiensi, tetapi juga bisa mengganti produk lama. Contohnya, otomatisasi dan kecerdasan buatan mengguncang industri manufaktur dan jasa. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan teknologi forecasting atau peramalan teknologi agar bisa beradaptasi lebih awal. Yang ketiga adalah faktor politik dan hukum, di mana kebijakan pemerintah, peraturan pajak, stabilitas politik, dan hubungan internasional memengaruhi strategi sebuah bisnis. Misalnya, kebijakan ekspor-impor atau aturan tenaga kerja dapat menentukan biaya dan arah operasi perusahaan. Menurut Wieland dan Hanger, perusahaan yang tidak sensitif terhadap perubahan politik seringkali mengalami risiko strategis yang besar. 4. Faktor sosial dan budaya. Perubahan nilai, gaya hidup, demografi, dan kesadaran masyarakat menjadi aspek penting. Ketika masyarakat semakin sadar terhadap kesehatan dan lingkungan, maka muncul peluang bagi produk-produk ramah lingkungan dan sehat.
Inilah sebabnya mengapa banyak perusahaan kini mengadopsi strategi green marketing. Yang kelima, faktor ekologis dan lingkungan fisik. Di dalamnya ada isu perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan tanggung jawab lingkungan menuntut organisasi berpikir jangka panjang. Phelan dan Hanger menyebut bahwa environmental sustainability bukan lagi sebuah pilihan, tetapi keharusan strategis. Contohnya perusahaan seperti Toyota dan Unilever menjadi contoh sukses karena mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dalam strategi bisnis mereka. Yang ketiga ada lingkungan industri. Selain lingkungan umum, Phelan dan Hanger menjelaskan pentingnya analisis lingkungan industri yang menentukan tingkat daya tarik dan persaingan dalam suatu sektor. Mereka mengadaptasi model Five Forces of Competition dari Michael Porter, di mana ada beberapa aspek. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Ketika hambatan masuk rendah, misalnya biaya awal kecil atau peraturan longgar, persaingan akan meningkat. Contohnya, bisnis startup digital mudah bermunculan karena tidak butuh investasi besar. Yang kedua, kekuatan pemasok. Jika pemasok sedikit dan produk mereka unik, maka mereka bisa menekan sebuah perusahaan melalui harga atau kualitas. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Konsumen memiliki daya tawar besar bila tersedia banyak pilihan produk. Oleh karena itu, membangun loyalitas pelanggan menjadi strategi pertahanan utama. Yang keempat, ancaman produk pengganti, di mana produk baru yang menggantikan produk lama bisa mengguncang industri. Misalnya, layanan streaming seperti Netflix menggantikan DVD fisik. Kelima, persaingan antar perusahaan yang ada. Inilah sumber utama tekanan kompetitif. Rivalitas meningkat jika jumlah pesaing banyak, pertumbuhan pasar melambat, dan diferensiasi produk rendah. Dengan memahami 5 kekuatan ini, maka organisasi dapat dinilai apakah industri mereka ini menguntungkan atau justru berisiko tinggi. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu teknik analisis lingkungan eksternal. Untuk membantu manajer menganalisis kondisi eksternal, maka Phelan dan Hanger memperkenalkan beberapa alat strategi. Di antaranya, yang pertama adalah pestle analysis, yaitu menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Yang kedua, environmental threat and opportunity profile, di mana meringkas peluang dan ancaman dalam bentuk matriks. Yang ketiga, forecasting teknis, seperti trends, extrapolation, DLP method, dan scenario planning. Nah, tujuan dari alat-alat ini adalah membantu organisasi mengantisipasi sebuah perubahan, bukan sekedar bereaksi terhadapnya. Yang kelima, ini ada relevansi strategi. Phelan dan Hanger menegaskan bahwa keberhasilan strategi ditentukan oleh sejauh mana organisasi mampu menyesuaikan kekuatan internalnya dengan kondisi eksternal. Konsep ini disebut sebagai strategic fit, di mana kesesuaian antara kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal, di mana kesesuaian antara kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Misalnya, perusahaan dengan keunggulan teknologi tinggi harus memanfaatkan tren digitalisasi untuk memperluas pasar, bukan bertahan di model lama.
Mari kita ingat kembali lagi teman-teman bahwa analisis lingkungan eksternal bukan sekedar memantau perubahan, tetapi memahami maknanya bagi strategi jangka panjang sebuah organisasi. Perusahaan yang mampu membaca arah perubahan lebih cepat akan memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Demikian pembahasan saya hari ini tentang analisis lingkungan eksternal menurut dua tokoh Fillon dan Heinger. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.